Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita soal hubungan mukmin satu dengan yang lainnya. Misalnya Rasulullah menyampaikan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Artinya kita harus melakukan introspeksi ke dalam. Di saat perilaku kita baik atau tidak, maka lihat kepada mukmin yang lain. Bandingkan. Dan cara membandingkan saudara-saudara sekalian, undur ila man huwa fauqaka fi amri dinika. Dalam urusan agama, kita harus membandingkan kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang lebih khusyuk, kepada orang yang lebih rajin. Jadi kita tidak akan sombong nanti. Ternyata ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kiai. Kiai satu mengatakan tidak ada apa-apanya dibanding dengan para ulama, para aulia. Para aulia juga mengatakan begitu, saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan ibadah para sahabat. Para sahabat juga demikian, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Sayyidina Rasulullah. Jadi selalu kita itu bercermin kepada mukmin yang lain. Inilah saudara-saudara sekalian. Maka dalam hal ini ayo kita bersama-sama harus melakukan introspeksi. Melakukan perbaikan diri. Jangan kita mudah menunjuk orang lain. Sono yang salah, sini yang salah, situ yang salah. Jadi ketika kita menunjuk satu, maka sebenarnya ada 4 jari kita yang mengarah kepada kita. Artinya apa? Perbanyaklah kita itu introspeksi. Saudara-saudara sekalian, harus kita akui sekarang itu betapa banyak orang menuduh kita sebagai umat Islam, sebagai penganut kekerasan, umat Islam itu demen radikal, umat Islam itu banyak melakukan hal yang menyebabkan susah orang lain. Ya konkretnya lah, yang ngebom itu kan orang Islam katanya. Allah. Yang melakukan tindakan terorisme itu kan di Indonesia kebanyakan orang Islam. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, dalam hal ini saya harus tegaskan, Islam itu sejatinya ya tidak seperti itu. Bagaimana Islam akan melakukan tindakan kekerasan, terorisme, menyakiti orang lain. Sejatinya Islam itu agama damai, agama rahmatan lil alamin. Dan Islam itu melindungi agama, melindungi keturunan, melindungi harta, melindungi akal, melindungi jiwa. Bagaimana mungkin Islam dikatakan adalah agama teroris, Islam itu agama kekerasan. Islam itu agama damai. Sejak Sayyidina Rasulullah sampai pengikutnya, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama hingga akhir zaman. Tetapi kalau terjadi tuduhan-tuduhan semacam itu, kita juga harus introspeksi. Pada kenyataannya memang banyak sebagian saudara kita ya begitu demen melakukan tindakan radikal atas nama agama demi kepentingan politik dan kelompoknya. Ada itu. Kita harus mengakui itu ada. Misalnya saja, cuma berbeda masalah maulid tidak maulid. Saya maulidan, dituduh ahli bid'ah neraka. Saya misalnya, ketika baca kunut, Allah mahdini fiman hadait, disoal lagi, bid'ah masuk neraka. Yang ngomong bid'ah masuk neraka itu bukan orang non-muslim. Ya orang Islam juga yang ngaku paling benar itu. Yang mengaku paling bertauhid. Yang mengaku paling salaf. Ini fakta loh. Dan KTP-nya Islam, malah atributnya lebih Islam daripada saya. Oke, jenggot lah. Oke, cingkrang lah dan sebagainya. Maka dalam hal ini, saya tidak akan menyoal apapun, kecuali ayo kita introspeksi.
Kalau kita tidak mau dituduh radikal, kalau kita tidak mau dituduh sebagai sumber terorisme, jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain itu membenarkan. Ya, kita bersaudara. Loh, kalau kami Al-Fakir sudah diajarkan bahwa la yungkarul mukhtalaf, masalah khilafiyah itu nggak usah diingkari, nggak usah dikomentari, nggak usah usil, karena sepanjang sejarah pun namanya khilafiyah terus akan ada. Terus akan ada perbedaan dalam masalah buruk, kunut tidak kunut, usolli tidak usolli, sayyidina tidak sayyidina, maulid tidak maulid, ya terus akan ada itu. Ada yang menjalankan, ada yang tidak, dan diperbolehkan. Dalam Islam itu diperbolehkan, berbeda itu. La yungkarul mukhtalaf. Masalah khilafiyah, masalah buruk, tidak usah diingkari. Wa innama yungkarul mujma' alaih. Yang wajib kita ingkari adalah di saat menyangkut sesuatu yang sudah disepakati oleh para. Maka dalam hal ini, misalnya ada orang mengaku agamanya Islam, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Itu salah itu. Itu bukan perbedaan, tapi penyimpangan. Nggak bisa dibiarkan itu. Misalnya mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada ini tidak relevan dengan zaman. Tidak bisa, ucapan Anda itu salah. Yang perlu direlevankan, yang perlu disesuaikan adalah otak dan pikiran kita. Ini saudara-saudara sekalian. Untuk itu mari bersama-sama, ayo sadar, kita ini bersaudara. Bersama muslim ya. Al-muslim, akhul muslim. Seorang muslim satu dengan yang lain itu bersaudara. Kal bunyanil wahid wa kal jasadil wahid, seperti bangunan satu dan seperti tubuh yang satu. Apabila ada satu yang sakit, yang lain juga akan merasakan. Ini harus dibangun saudara-saudara sekalian, sehingga kita ini bersatu, tidak menghabiskan energi untuk menghadapi persoalan khilafiyah. Habis energi kita untuk membicarakan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Iya, bukan masalah. Kita boleh berbeda. Ya. Apalagi kalau kita luaskan dalam konteks kebangsaan, kita ini di Indonesia misalnya ya, saya di Indonesia, maka saya punya saudara, seagama ada, sebangsa dan setanah air ada, walaupun tidak seagama. Maka dalam hal ini, kita harus mempunyai sikap yang benar. Bertoleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian, kita berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menyakiti hati Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.